Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Muhammad Basyaruddin Isnen dari kelas PAI 2A. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 34 yang berbunyi, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat lalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Ibadah dan syukur. Berikutnya adalah pengertian ibadah. Ibadah menurut bahasa. Secara bahasa adalah tunduk atau merendahkan diri. Ibadah menurut istilah atau syarak, ibadah secara istilah adalah suatu ketaatan yang dilakukan dan dilaksanakan sesuai perintahnya, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang sangat tinggi dan mencakup atas segala apa yang Allah ridhoi, baik yang berupa ucapan atau perkataan maupun perbuatan yang dohir atau batin. Jenis-jenis ibadah. Jenis-jenis ibadah dalam Islam. Ibadah terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ibadah hati, yang kedua adalah ibadah lisan, yang ketiga adalah ibadah anggota badan atau dilakukan dengan perbuatan. Ibadah hati atau qalbiyah. Contoh ibadah hati diantaranya adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta atau mahabbah, mengharap atau roja, senang atau roghab, ikhlas, tawakal, dan lain-lain. Berikutnya ibadah lisan atau lisaniyah. Contoh ibadah yang dilakukan oleh lisan adalah zikir, berupa tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan lain-lain. Kemudian berdoa, membaca ayat Al-Quran, bersolawat, dan lain-lain. Berikutnya ibadah yang dilakukan oleh anggota badan atau badaniyah. Contoh ibadah yang dilakukan oleh anggota badan adalah sholat, zakat, haji, berjihad, berpuasa, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali contohnya. Kemudian berikutnya kita akan masuk ke dalam pengertian syukur. Apakah yang dimaksud dengan syukur? Syukur menurut bahasa, kata syukur berasal dari bahasa syakaro yang berarti membuka, sebagai lawan dari kata kafaro atau kufur yang berarti menutup. Berikutnya syukur menurut istilah atau syarak, yaitu adalah menurut istilah syarak, syukur adalah pengakuan terhadap nikmat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan ketundukan kepadanya dan mempergunakan nikmat tersebut sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam cara bersyukur. Bersyukur adalah bagian dari ibadah. Berikut macam-macam cara bersyukur. Yang pertama adalah bersyukur dengan hati. Yang kedua adalah bersyukur dengan lisan. Yang ketiga adalah bersyukur dengan anggota badan atau perbuatan. Yaitu semuanya dilakukan dengan perbuatan hati, lisan, atau perbuatan yang ada dalam tuntunan ibadah, sama seperti melakukan ibadah. Kemudian berikutnya adalah hubungan antara beribadah dan bersyukur. Yang pertama, beribadah dan bersyukur sangat berkaitan erat. Yang kedua, beribadah adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersyukur adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, beribadah dan bersyukur sama-sama dapat dilakukan oleh hati, lisan, dan amal perbuatan atau keseluruhannya. Yang kelima, wujud dari ibadah dan syukur adalah dengan berbuat baik. Yang keenam, beribadah dan bersyukur semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, namun manfaatnya dapat ditujukan kepada manusia. Yang ketujuh, manusia yang taat beribadah dan selalu bersyukur senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang besar. Yang kedelapan, beribadah dan bersyukur adalah bentuk kerendahan hati kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Yang kesembilan, beribadah dan bersyukur akan menjauhkan diri
manusia dari sifat takabur atau sombong. Hikmah beribadah dan bersyukur. Yang pertama adalah mendapatkan keberkahan rizki. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7. Kemudian yang kedua adalah mendapat ketenangan hati. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dalam Quran Surat Al-Ra'd ayat 28. Yang ketiga adalah terhindar dari siksa api neraka. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim dalam neraka dalam keadaan berlutut. Dalam Quran Surat Maryam ayat 72. Jazakallah khairan katsir. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.